lagi sama aku, Anggun Elsa. Kali ini aku mau ajak kalian untuk belajar sejarah. Kedengarannya sih membosankan ya belajar sejarah. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau kalian belajar dari literasi yang salah, sejarah itu bisa jadi fatal loh. Jadi teman-teman, kali ini aku sedang berada di salah satu tempat budaya atau biasa dikenal oleh masyarakat sekitar Kampung Budaya Aryo Blitar. Wah, Aryo Blitar ini siapa sih? Dan siapa nama asli dari Aryo Blitar? Serta sejarah-sejarah yang mungkin bisa hanya dijadikan bahan adu domba oleh bangsa Belanda. Sepertinya yang kita kenal selama ini yang diadu domba itu sih. Jadi jangan sampai ya. Yuk kita belajar bareng setelah ini. Pangeran Blitar itu mengadakan perlawanan, Mbak. Jadi dia itu melawan kebijakan-kebijakan penjajah dan akhirnya beliaunya itu juga akhirnya terbunuh di Batavia. Nah, setelah itu Pangeran Blitar terbunuh, diteruskanlah perjuangannya itu anak termuda dari Pangeran Blitar bernama Gusti Ibnu Mustafa. Nah, di situ akhirnya meneruskan perjuangan dan terus melawan. Akhirnya beliau itu terdesak mundur, akhirnya lari ke arah timur. Nah, arah timur sampailah pada suatu wilayah yang dinamakan Bumi Blitar ini. Gerakan nyata serta inovasi dari saya bagi makam Aryo Blitar sebagai budaya khas Kota Blitar ialah membuat segmentasi atau segmen khusus di sosial media tentang dua versi sejarah mengenai kisah Aryo Blitar. Versi yang pertama adalah versi dari budayawan Bapak Wanto yang sangat mempunyai pengalaman serta pengetahuan dan literasi yang lebih masuk akal tentang terjadinya kisah antara Aryo Blitar dan bangsa Belanda. Dan versi yang kedua adalah tentang bagaimana Belanda disinyalir mempunyai kesan adu domba saat menceritakan kembali kisah Aryo Blitar kepada masyarakat secara meluas. Maka dari itu, versi kisah Aryo Blitar yang pertama adalah versi yang seharusnya menjadi pemahaman secara maksimal bagi para generasi muda. Oke, kita sudah selesai berkunjung di Kampung Budaya Aryo Blitar dan sudah berbincang-bincang juga nih tentang sejarah dari Aryo Blitar yang pertama dengan Pak Wanto sebagai budayawan. Nah teman-teman, dari kesimpulan yang telah kita ambil, ada dua versi cerita Aryo Blitar dan berbagai macam kisah menarik lainnya. Dan teman-teman, pesanku untuk kita semua, pilihlah sejarah atau kisah sejarah yang mempunyai literasi yang lebih masuk akal. Jadi ada dua yang telah kita terima hari ini. Ada dua versi nih. Jadi teman-teman bebas, kalian boleh pilih versi yang mana. Tapi ingat ya, semakin banyak literasi kita, semakin banyak apapun yang kita ketahui tentang sejarah yang sebenarnya dari jati diri daerah kita, itu akan semakin keren nih sebagai generasi muda. Jadi teman-teman, terima kasih sudah ngikutin hari ini, vlog hari ini bersama Anggun Elsa. Terima kasih banyak dan jangan lupa jadilah bijak untuk mengenali sejarah daerahmu.